Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pembangunan kehutanan ingin menyampaikan presentasi dengan judul analisis kesesuaian lahan tanaman sengon, cengkeh, jagung, bawang merah untuk pengembangan pola agroforestry di Desa Tamerodo, Kabupaten Majene. Jadi pada jurnal ini ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama itu adalah masalah lingkungan yang diakibatkan oleh konversi lahan hutan. Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian itu telah menimbulkan masalah bagi lingkungan seperti penurunan kesuburan tanah, erosi, dan juga kekeringan. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan beberapa pola pengolahan lahan yang seimbang. Salah satunya yaitu agroforestry. Namun, untuk pengembangan agroforestry itu tidak hanya didasarkan pada analisis kesesuaian lahan. Apabila tidak didasarkan pada analisis kesesuaian lahan, itu dapat menyebabkan produksi yang tidak optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesesuaian lahan agar dapat memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi biofisik lahan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian yang di mana tujuannya itu yaitu menganalisis kesesuaian lahan untuk pengembangan pola agroforestry antara tanaman kehutanan yaitu sengon, tanaman perkebunan yaitu cengkeh, dan tanaman hortikultura yaitu bawang merah dan jagung di kawasan hutan tanaman rakyat Desa Tamerodo, Kabupaten Majene. Untuk metodologi penelitian kali ini yaitu untuk lokasi dan waktu berada pada kawasan hutan rakyat Desa Tamerodo, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Februari sampai Juli di tahun 2022. Lalu metodenya menggunakan metode survei lapangan dan analisis laboratorium. Data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari 5 titik pengamatan di area HTR dengan 17 karakteristik biofisik lahan dan analisis data dengan pendekatan pencocokan menggunakan metode simple limitation. Jadi berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan aktual, jadi tanaman sengon ini menunjukkan performa yang sangat baik di kawasan hutan tanaman rakyat Desa Tameredo. Sengon ini tergolong dalam kelas sangat sesuai atau S1 pada unit lahan 2, unit lahan 3, unit lahan 4, dan unit lahan 5. Sementara itu, pada unit lahan 1, sengon termasuk dalam kelas cukup sesuai atau S2, yaitu dengan faktor pembatas utama, yaitu kedalaman tanah yang hanya mencapai 20-50 cm. Belum memenuhi syarat ideal untuk pertumbuhan optimal, yaitu dengan 75 sampai 100 cm. Selain itu, eh, untuk solusinya yaitu dengan memperbaiki struktur tanah. Nah, selain itu juga sengon ini unggul karena kemampuannya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa lahan di lokasi penelitian ini memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan tanaman sengon dan faktor pembatas yang dapat diatasi melalui penerapan teknik perbaikan struktur tanah. Kelebihan kelebihannya itu yang pertama ada metodologi solid, dan yang kedua itu pemilihan tanaman tepat, dan yang ketiga itu hasil adaptabilitas tinggi, dan yang keempat itu ada pendekatan sistematis. Dari kelebihan yang ada, terdapat kelemahan. Yang pertama itu analisis resiko kurang, di mana jurnal ini tidak membahas ancaman hama dan penyakit yang spesifik yang mengancam tanaman sengon, khususnya karat tumor dan penggerek batang, yang berdampak untuk petani tidak memiliki informasi lengkap tentang resiko biologi serta potensi kerugian ekonomi. Yang kedua itu ada aspek ekonomi yang diabaikan, di mana tidak ada analisis mengenai kelayakan ekonomi, termasuk analisis pasar, proyeksi harga jual, dan perhitungan kelayakan finansial. Yang ketiga itu ada interaksi ekologis dangkal, di mana pembahasan ini tentang kompetisi antar tanaman dalam sistem agroforestry tidak mendalam, terutama terkait persaingan nutrisi, cahaya, dan air. Yang keempat itu ada solusi tidak realistis, di mana
perbaikan struktur tanah untuk mengatasi kedalaman tanah yang hanya 20 sampai 50 cm di unit lahan satu yang sulit diimplementasikan secara praktis. Yang kelima itu ada manajemen silviculture tidak dibahas, di mana aspek ini tidak dibahas tentang jarak tanam optimal, teknik penjarangan, dan pruning atau pemangkasan yang tidak dijelaskan, di mana berdampak bagi pertumbuhan tanaman tidak optimal serta produktivitas sistem agroforestry menurun. Selanjutnya itu ada data iklim terbatas, di mana hanya menggunakan data curah hujan dan temperatur, tidak memasukkan parameter iklim lain seperti kelembapan udara dan radiasi matahari. Selanjutnya itu siklus tanam tidak dijelaskan, di mana siklus rotasi optimal khususnya untuk sengon yang idealnya dipanen pada umur 5 sampai 7 tahun dalam sistem agroforestry. Yang terakhir itu terdapat ukuran sampel terbatas di mana hanya menggunakan 5 titik sampling untuk area seluas 25 hektar yang mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan keragaman kondisi lahan. Selanjutnya adalah relevansi. Relevansi itu apa? Relevansi itu adalah keterkaitan antara materi yang ada di modul praktikum dan terkait materi yang ada di jurnal. Jadi yang pertama adalah relevansi yang pertama adalah penerapan konsep analisis lahan. Materi praktikum mengajarkan konsep teori, sedangkan jurnal menyediakan contoh aplikasi nyata. Dari konsep tersebut untuk perencanaan agroforestry. Dan yang kedua ada pentingnya kesesuaian lahan. Di modul praktikum bertujuan untuk memahami pentingnya kesesuaian lahan dan di jurnal itu menunjukkan secara konkret bagaimana kesesuaian lahan menghasilkan pemanfaatan lahan yang produktif dan berkelanjutan. Cengkeh, dan jagung, di mana ini adalah sistem tanaman gabungan. Kombinasi yang diusulkan yaitu antara kehutanan, perkebunan, dan hortikultura. Sistem ini bisa meningkatkan pendapatan petani dari berbagai komoditas. Yang keempat, faktor pembatas yang ditemukan seperti kedalaman tanah pada unit lahan satu masih bisa diatasi melalui teknologi dan manajemen lahan, yaitu perbaikan drainase, pemberian bahan organik, pengolahan tanah, dan pengaturan waktu tanam. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.